Sumpah Sabtu Palon kembali ke tanah Jawa. Sosok Sabtu Palon dikenal dengan sumpahnya kembali ke tanah Jawa terhitung 500 tahun setelah kerajaan Majapahit hancur. Hal itu termaktub dalam bait syair dalam serat Jangka Jayabaya karya Ronggo Warsito. Sumpah itu berkaitan dengan keputusan Prabu Brawijaya V memeluk agama Islam. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Sabtu Palon adalah sosok penasihat spiritual raja terakhir kerajaan Majapahit. Setelah sang raja memeluk agama Islam, Sabtu Palon pun pergi memisahkan diri dan meluapkan sumpah. Dalam sumpah itu, dia menyebut akan memporak-porandakan Pulau Jawa. Syair dalam serat tersebut memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa terhitung setelah 500 tahun keruntuhan kerajaan Majapahit. Bait ramalan itu dikenal dengan istilah Sabtu Palon Nagih Janji. Dia menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Dia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa. Dalam ramalannya yang berbunyi, pepes dene nuso tekan janji, yen wis jangkep 500 warsa, kepetung zaman Islami, musno bali marang ingsun, kami budi, madeg sawiji, yang artinya takdir nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun, terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku, agama budi, berdiri menjadi satu. Kisah ini pun berkembang menjadi mitos yang masih dipercaya sebagian masyarakat Jawa. Peri Mardiono dalam buku sejarah Kelam Majapahit menjelaskan, Sabtu Palon memberitahukan tanda-tanda dia akan kembali. Dia bersumpah kembali ke tanah Jawa pada 500 tahun, tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama Islam tidak dijalankan paripurna oleh para pemeluknya. Oleh sebab itu, dia meramalkan agama Islam akan hancur dan digantikan agama Budi. Jika dihitung, sejak keruntuhan kerajaan Majapahit runtuh pada 1478, maka Sabtu Palon diperkirakan kembali pada abad ke-20. Dia bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara. Diberitakan sebelumnya, dia diyakini sebagai penguasa tanah Jawa yang berilmu tinggi. Kisah ini disebutkan dalam serat Dharma Gandul, kitab kesusastraan Jawa, karya Ki Kalamwidi. Ini menyebutkan Sabtu Palon sebagai tokoh pewayangan yang bernama Semar. Seorang antropolog bernama Paul Steins dalam penelitiannya pada 1988 menyebutkan Sabtu Palon adalah penjelmaan Semar yang dikenal sebagai Mahaguru di tanah Jawa. Dia adalah titisan dewa dari Kayangan yang turun ke bumi menjadi Punokawan. Dia bertugas menjadi pamomong raja dan pengayom kawula. Sosok yang satu ini memiliki ketidakjayaan atau kesaktian luar biasa untuk memerintah seluruh makhluk halus di tanah Jawa. Berdasarkan kisah tersebut, sosoknya pun dianggap sebagai makhluk gaib yang melindungi raja-raja di tanah Jawa sejak 525 tahun sebelum Masehi. Berdasarkan ramalan Jayabaya mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabtu Palon Nagih Janji. Kemudian kekacauan merajalela di mana-mana tercatat dalam ramalan Jayabaya. Dalam serat Sabtu Palon Pupuh Papat bersumpah akan muncul kembali Nagih Janji sebagai pamomong tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit. Apabila dihitung 500 tahun dari kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478, maka ramalan datangnya Sabtu Palon Nagih Janji jatuh pada tahun 2020 hingga 2023. Tahun 2023, Indonesia harus waspada. Pasalnya, ramalan Jayabaya mengungkapkan bahwa tahun 2023 adalah
tahun datangnya Sabtu Palon Nagih Janji. Sabtu Palon Nagih Janji ini diyakini sebagai tanda akan terjadinya kekacauan atau bencana alam yang akan terjadi di berbagai daerah. Wong Jawa wis ilang jawane adalah ungkapan Jayabaya yang menyebut tanda-tanda Sabtu Palon datang memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitas, pertanda meletusnya Gunung Merapi yang dijelaskan dalam Popo Limo dalam Serah Sabtu Palon yang berbunyi Pulo Ndamel Pratondo, Pratondo Tembayang, Mami Harti Merapi yang jeblok mili lahar. Lindu peng pitu sedino, kali ini banjir bandang, yang artinya saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya apabila Merapi sudah meletus, mengeluarkan lahar dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari, serta banjir bandang akan datang. Dalam Serah Sabtu Palon Popo 13 disebutkan akan ada ombak munggah daratan, yang artinya merujuk pada sebuah bencana atau tsunami. Berdasarkan Popo 11 dalam Serah Sabtu Palon disebutkan pagebluk ingkang pinangkung leloro ngombro-ngombro ijeng sugeng sore praloyo, yang artinya akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana. Paginya orang-orang masih hidup, sorenya banyak yang mati. Selain itu, akan ada juga kejadian sosial di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa sehingga Indonesia menjadi karut-marut. Hal tersebut lantaran adanya ekosentrisme dan eksploitasi yang semakin parah. Disebutkan juga oleh Sabtu Palon bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak. Dalam ramalan jangka Jayabaya bahwa masa Sabtu Palon Nagih Janji ini akan menimbulkan kejadian alam dan sosial yang bakal terjadi secara terus-menerus hingga tahun 2056 berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan. Tak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabtu Palon dalam ramalan jangka Jayabaya, tapi masa Sabtu Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia. Beberapa ramalan Jayabaya terbukti pada beberapa dekade terakhir, namun sebagai masyarakat tetap berdoa dan berikhtiar agar Indonesia selalu aman dan damai tanpa ada bencana di tahun 2023. Itu artinya dari Sabang sampai Merauke diramal sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan sosial. Datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun atau silih berganti dan tidak menentu. Perlu diketahui, Sabtu Palon merupakan tokoh legendaris, Pandito, penasihat kerajaan Majapahit, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa.